Pada malam ini kita akan berdiskusi yang ke-13 kalinya nih mengenai kurikulum merdeka in practice, yaitu pendidikan merdeka pasca ujian nasional. Nah, Bapak dan Ibu pendidik hebat dari seluruh Indonesia yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengusung gerakan reformasi pendidikan, yang salah satunya adalah implementasi kurikulum merdeka, ya, yang mana ini berhubungan dengan kebijakan mengenai ujian nasional, ya. Nah, konsep ini konon katanya ditawarkan untuk menciptakan kemerdekaan dalam belajar, tidak hanya bagi guru, tapi juga untuk para peserta didik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan Ibu Ici Khadijah yang merupakan pakar pendidikan yang sudah tidak diragukan lagi ya, menjadi narasumber di berbagai macam workshop ya, kemudian reviewer buku Kemendikbud dan lain sebagainya. Beliau juga alumni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan juga alumni dari Universitas Warwick English. Oke, Bapak dan Ibu, selama 30 menit ke depan mari kita dengarkan paparan dari beliau mengenai pendidikan merdeka pasca ujian nasional. Kepada Ibu Ice, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Selamat malam. Salam Hmm. sehat. Terima kasih Pak Dadan diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman pendidik dari seluruh Nusantara di kelas kreatif ini. Dan saya bilang sama Pak Dadan, ini saya kok narasumbernya sendirian, nggak ada yang lainnya gitu. Terus katanya, wah buat yang senior nggak apa-apa sendirian. Nggak apa-apa, memang nggak apa-apa sendirian juga ya, karena kita semua sebenarnya dalam hal ini tidak ada yang mengajar, kita saling belajar, bukan? Dan kenapa saya tergelitik ketika ditanya apa Bu Ice judulnya? Nah, sebenarnya kita perlu meninjau apa sih, kenapa sih harus ada Merdeka Belajar, kenapa sih kurikulumnya merdeka, dan kenapa dan itu penyebabnya banyak sekali karena kita mengalami learning loss yang sebenarnya itu bahkan sebelum pandemi. Kenapa ada learning loss? Nah, ini yang perlu kita pikirkan, kenapa sih Indonesia dianggap mengalami learning loss itu sejak sebelum pandemi. Kita sudah learning loss. Dari mana buktinya? Dari hasil evaluasi literasi kita yang selalu di tempat yang apa ya, kayaknya jauh dari rata-rata negara-negara berkembang lainnya. Kita tidak berbicara negara maju, ya, kita negara berkembang. Kita lihat komposisi negara-negara di sekitar kita. Negara-negara yang menggunakan Indonesia sebagai tempat untuk mempraktekkan segala hasil upaya di negeri mereka. Jepang, Korea, Cina, Singapura, ya. Dan mereka rata-rata adalah negara-negara yang tingkat literasinya relatif tinggi. Bahkan di hasil yang terakhir itu Singapura itu di atas, top number one, tingkat literasi tertinggi. Nah, padahal Singapura tetangga sebelah pintu ya. Nah, kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Singapura, halamannya ada di mana? Di kita. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Korea, halamannya di mana? Tempat mainnya, playgroundnya itu di mana? Di Indonesia. Nah, ini apa sih penyebabnya kita terkungkung sampai
kehilangan kesempatan untuk membangun literasi anak. Nah, di sini sebagai seorang praktisi pendidikan yang sudah bergerak di dunia pendidikan atau masih sekitar 40 tahunan bergerak di bidang pendidikan, ini masih atau sudah Bu Heli ya? Sudah 40 tahun atau masih 40 tahun gitu. Merasa bahwa ikatan yang diberikan kepada kita semua pendidik melalui ujian nasional itu begitu ketatnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Mengapa ujian nasional seolah-olah menjadi ikatan yang berat bagi kita, dan itulah yang perlu kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, jadi pada malam hari ini intinya kita refleksi. Kita refleksi terhadap bagaimana kita akan memanfaatkan kemerdekaan setelah keterkungkungan kita dalam era ujian nasional. Nah, saya di sini mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Jadi ini saya anggap adalah sesi refleksi kita semua, sehingga nanti ketika bertanya, Wah, Pak Dadan sepertinya Bu. Oh, Bu Ice. Ke mute Ibu. Halo Ibu, suara Ibu termute. Boleh di unmute dulu Bu. Halo Bu barusan Ice. hilang Oh iya. barusan. Ya, Barusan siap, tuh siap. hilang. Sekarang sudah jelas Bu. Sekarang sudah muncul kembali. Ya, sip. Tampaknya kalau saya lagi lagi membuka PPT itu hilang ininya, koneksinya. Saya share PPT lagi ya. Nah, jadi mari kita refleksi. Saya ingin kita mundur sedikit. Apa sih yang para pendidik rasakan ketika ujian nasional masih dilaksanakan? Silakan saya dibantu ya Bu Isri ya, untuk melihat jawaban di chat box ya. Silakan dikirim ke chat box. Apa yang para pendidik rasakan ketika ujian nasional masih dilaksanakan? Silakan. Oke, Bu, ada yang sudah menjawab Bu Ice. Terbebani. Beban. Beban. Ada dagdikduk. Ya. Ada tertekan. Ada yang merasa tidak bebas karena menuntut siswa untuk menghafal. Ya. Ada yang resah, gelisah, galau, gundah gulana. Oh, jawabannya nggak ada yang bersukaria ya? Belum ada Bu. Nah itu ada target. Kemudian ada yang fokus ke kognitif, takut anak-anak tidak lulus. Ada perasaan bersalah Bu. Perasaan bersalah. Iya. Saya walaupun tidak langsung di kelas juga merasa bersalah karena tidak segera berhasil memberhentikan ujian nasional. Karena berkali-kali kalau protes sih, mungkin teman-teman yang sudah mengenal saya lama, saya jago protes untuk ujian nasional. Cukup lama mengupayakan agar ujian nasional. Jadi jawabannya nggak ada yang sukacita ya? Ada yang positif Bu, satu. Ada jadi meningkatkan semangat belajar nih, ada. Oke. Nah, dari jawaban lebih dari 40 tadi,
hanya satu ya yang meningkatkan semangat belajar. Ada satu Bu, ini melihatnya dari Heeh. sisi ekonomi, katanya enak ada les di sekolah. Nah, Itu Bu. nah sejatinya pendidikan itu harus menguntungkan siapa sih? Mestinya menguntungkan siswa, bukan? Bahwa siswa adalah sebagai subjek pendidikan yang harus mendapat keuntungan terbesar dari proses mendidik. Nah, ketika ujian nasional menghasilkan kegalauan, apakah kegalauan itu seimbang dengan kompetensi yang dicapai oleh anak? Dijawab lagi Bu, di chat box. Ya, Saya oke. hilang lagi, saya bolak-balik hilang nih. Saya sebetulnya mungkin bisa nutup video, tapi nggak enak kalau nutup video. Boleh nanti Ibu kalau mau kita bantu share PowerPoint-nya? Nggak enak karena saya akan pindah sini, Pindah-pindah ya? sini gitu, Baik, iya. baik. Mangga Bu. Nah, apakah kita sadari bahwa antara perjuangan kegalauan yang kita curahkan seimbang dengan kompetensi yang dicapai oleh anak? Apakah seimbang? Pertanyaan saya. Oke. Nah, tidak seimbang. Ada yang bilang yang bodoh makin bodoh. Kenapa? Karena timpang, yes, antara apa yang kita keluarkan, kesengsaraan yang kita berikan dengan hasil yang kita dapatkan tidak seimbang. Karena yang kita hasilkan bukan kompetensi, melainkan angka, nilai yang belum tentu, bahkan jelas-jelas ya, tidak selaras dengan kompetensi anak. Saya sering mendapatkan input dari kampus-kampus yang menerima mahasiswa, calon mahasiswa pakai menggunakan wawancara. Saya pernah ditegur begini. Jadi kampus itu kampus internasional. Dekan yang menguji mahasiswa untuk masuk, dia bilang begini ke saya, Ibu Ice, kasihan ya anak-anak Indonesia itu tidak mendapatkan perlakuan adil dalam pendidikan. Mereka yang saya terima itu angkanya tinggi-tinggi, nilai bahasa Inggrisnya tinggi. Ketika mau masuk kelas internasional dan ketika saya wawancara menggunakan bahasa Inggris, rata-rata tidak bisa melangsungkan komunikasi. Tidak bisa melangsungkan komunikasi. Ini kan artinya bahwa kita tidak menghasilkan kompetensi, kita hanya memberikan anak-anak itu nilai. Nah, ini akhirnya setelah banyak upaya, setelah kita dilanda pandemi COVID-19, barulah terhentikan ujian nasional. Dan sekarang setelah ujian nasional sudah berhenti, ternyata guru harus lahir kembali, mencari posisi untuk lahir kembali. Maknanya apa? Maknanya adalah guru itu hampir lupa bahwa mengajar itu tujuannya adalah membelajarkan siswa. Bukan memberi pelajaran kepada siswa, tetapi membelajarkan. Nah, kalau membelajarkan, yang menjadi penting bukan materi ajar, tetapi ketercapaian. Nah, ini ketercapaian dari tujuan pastinya, ya. Ketercapaian dari tujuan. Nah, ini yang sekarang menuntut guru dan sekolah tampil telanjang.
karena tidak punya wadah lagi untuk menutupi kekurangan yang ada. Yang biasanya begitu ada nilai ujian nasional seolah-olah lega, seolah-olah urusan beres. Padahal banyak yang tidak beres. Nah, sekarang setelah tidak ada ujian nasional, berarti tidak ada lagi tempat untuk ngumpet. Karena udah nggak ada yang dipamerkan, kecuali kompetensi siswa. Dan ketika sekolah tidak mampu mencapai kompetensi siswa, masyarakat yang akan menilai. Masyarakat yang akan menilai dan kemudian kita akan terlihat bahwa kita tidak sungguh-sungguh, tidak berintegritas, tidak bertanggung jawab. Nah, ini barangkali awal dari refleksi yang ingin saya bawa pada malam hari ini. Nah, apakah Bapak Ibu saat ini adalah pendidik yang merdeka? Apakah Bapak Ibu saat ini adalah pendidik yang merdeka? Coba ditulis di chat. Setelah tidak ada ujian nasional, apakah Bapak Ibu adalah pendidik yang merdeka? Kadang-kadang ada, walaupun ada ujian nasional, ada yang mencoba merdeka sebenarnya. Tetapi banyak musuhnya. Antara lain musuhnya kepala sekolah. Karena selalu ditegur kalau ngajar, kenapa tidak ada latihan soal? Kenapa selalu dikasih kegiatan? Kenapa ada proyek? Kenapa ada... Nah, sekarang setelah sudah tidak ada, apakah Bapak Ibu sudah merasa sebagai pendidik yang merdeka? Jawabannya apa, Bu Isri? Kebanyakan menjawabnya belum, tapi ada juga yang menjawabnya sometimes. Kadang iya, kadang tidak. Ya. Ada yang menyebutnya menjawab belum sepenuhnya. Ya. Bisa dimengerti. Karena dari 16 tahun atau 17 tahun terkungkung dengan kisi-kisi soal, kemudian harus tiba-tiba membelajarkan anak dalam arti yang sebenarnya. Jadi sekarang ini teman-teman atau kita semua sedang belajar untuk merdeka. Diberikan tagline Merdeka Belajar, dan kita saat ini sedang belajar merdeka. Merdeka pun harus belajar. Karena setelah ujian nasional, barangkali sudah ada sekitar puluhan, hampir 50 sesi webinar, seminar, penguatan kepada guru dan sebagainya. Dan saya selalu mentargetkan untuk melihat apakah teman-teman guru mampu membuat tujuan pembelajaran. Nah, karena biasanya mengajar itu basisnya menghabiskan materi, ternyata membuat tujuan setelah merdeka, membuat tujuan pembelajaran sebenarnya menjadi susah. Dari 1.000 guru tahun 2022 kemarin yang saya temui, hanya sekitar 12% yang bisa secara konkret membuat tujuan pembelajaran. Yang 88% boleh saya kategorikan belum mampu membuat tujuan pembelajaran yang bisa diikuti di kelas. Bapak Ibu, ini refleksi, bukan penilaian. Silakan menilai diri sendiri. Apakah setelah merdeka tidak ada kisi-kisi ujian? Sudahkah Bapak Ibu mencoba membuat tujuan pembelajaran yang realistis, yang betul-betul dipakai? Bukan hanya untuk sesajen kepala sekolah atau pengawas, tapi untuk diri sendiri
dan dicapai di dalam kelas. Kenapa tercapai dan kenapa tidak? Nah, ini yang hilang. Padahal tujuan pembelajaran itu adalah core kompetensi utama yang seharusnya dikuasai oleh seorang guru. Karena seorang guru tanpa mampu membuat tujuan, seperti seseorang bawa mobil, kalau mobilnya itu adalah materi ajar, buku ya, ketika tidak ada tujuan, bawa mobil bagus, Mercy ke Sukabumi, ternyata yang bakal dituju di kecamatan yang nggak bisa masuk mobil karena jalannya jelek. Jadi walaupun mobilnya bagus, media yang sudah disediakan bagus, materi ajarnya bagus, kalau kita nggak punya tujuan, jangan-jangan kita hanya mengantarkan materi itu tetapi tidak mencapai kompetensi siswa. Sampai di sini saya stop dulu. Ada komentar? Silakan. Wah, ini demen saya kelasnya. Kayaknya nih seru nih. Silakan kalau ada komentar, boleh ditulis. Sudah Boleh. banyak Bu yang ditulis di chat box. Ya. Boleh ditangkap. Ya, salah satunya saya bacakan ya Bun ya. Iya. Tujuan pembelajaran seringnya mengacu pada target PAS atau target nilai ujian sekolah. Nah, kemudian kenyataan ini memang terjadi di lapangan, Bu. Para guru menjadi bingung membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Ya. Jadi itu core competence yang seharusnya ada itu hilang oleh ujian nasional. Walaupun yang ujian nasional tidak semua mata pelajaran, ini menjadi ada gap, dan yang ujian mata pelajaran yang tidak di ujian nasionalkan ini jadi seadanya saja. Maksudnya motivasinya pasti terkurangi. Apalagi waktu itu ya ketika kelas 9, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Yang dipikirin hanya materi mata pelajaran yang akan diujikan. Begitu ada mata pelajaran agama, ntar deh, agama kita hari ini kita kurangi ya 1 jam untuk melanjutkan urusan latihan soal ujian begitu ya. Ini kayaknya praktek di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya kompetensi utama yaitu membuat tujuan pembelajaran jadi bingung. Nah, ketika saat ini kurikulum merdeka tidak memberikan batasan, tidak mengikat dengan KIKD, melainkan memberikan capaian pembelajaran yang harus diurai sendiri menjadi tujuan pembelajaran, akhirnya banyak sekarang ini yang sedang bingung karena tadi memang tidak bisa membuat tujuan pembelajaran. Bukan karena tidak bisa, karena belum terbiasa. Nah, ini bagian utama, yaitu membuat tujuan pembelajaran. Mari kita lanjutkan untuk refleksi. Mengapa menurut Bapak Ibu siswa kita harus menjadi pembelajar yang merdeka? Kenapa? Mengapa anak-anak siswa kita itu harus menjadi pembelajar yang merdeka? Sudah ada yang menjawab, Bu Isri? Belum, Bu. Belum. Nah, ada satu nih, karena sejatinya masa depan anak akan menjadi dirinya sendiri. Yes. Karena sekolah adalah sarana. Ya. Yang kedua, karena setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda. Ya. Yang ketiga, mereka harus merasakan nikmat belajar yang sesungguhnya. Nah, peran seorang guru adalah memfasilitasi itu semua. Memfasilitasi
agar anak tahu potensi dirinya dan memfasilitasi melalui proses pembelajaran untuk memberikan ruang kepada mereka memupuk apa yang menjadi minatnya. Dan kemudian menciptakan ruang-ruang kolaborasi agar anak-anak ini tahu kalau saya mempunyai bakat ini, apa ya yang harus saya pelajari dan harus bagaimana saya belajar. Bukan sekedar delivering materi ajar gitu ya. Tetapi kita perlu tahu siapa murid kita. Kita perlu membantu mereka untuk menentukan arah hidupnya. Bukan kita yang apa ya? Saya suka sering risih kalau ada yang mengatakan kita itu membentuk siswa. Kita bukan membentuk, kita memfasilitasi belajar mereka. Ya, kita bukan membentuk mereka. Nah, anak-anak perlu mendapatkan kemerdekaan dalam belajar agar mereka menemukan dirinya, agar mereka bukan hanya sekolah untuk lulus, tetapi sekolah untuk melanjutkan hidup. Sekolah bukan untuk lulus. Nah, ketika guru tidak tidak memberikan kemerdekaan kepada siswa, kepada anak-anak, anak-anak ini jadi hidupnya ditarget oleh gurunya untuk mencapai nilai-nilai yang baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lalu apakah kita harus fleksibel ngikutin siswa? Ya tidak juga, karena mereka pada usia yang dalam usia koridor usia perkembangan dari SD sampai SMA, kita fasilitasi proses pembelajarannya, tetapi ada rambu-rambu yang kita jaga. Misalnya, mata pelajaran yang kita sampaikan di sekolah bukan bukan the final destination untuk anak level SD, SMP, SMA. Terutama SD sampai SMA. Mata pelajaran adalah sarana untuk mengembangkan dirinya, sarana untuk mengembangkan kecakapan berpikirnya, sarana untuk mengembangkan karakternya. Bukan perkara, wah dia IPA-nya bagus, wah dia bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana IPA, pelajaran IPA, memfasilitasi proses anak-anak melatih berpikirnya. Bagaimana pelajaran agama misalnya, pelajaran PKN, pelajaran seni, olahraga, menghantarkan anak-anak untuk mengembangkan self-awareness, kesadaran diri bahwa saya perlu mengikuti norma-norma tertentu. Saya harus membangun self-regulation buat diri saya. Jadi mata pelajaran yang kita sajikan di level tingkat pendidikan dasar menengah ini adalah sarana untuk membangun karakter, untuk membangun keterampilan berpikir dan keterampilan-keterampilan lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah proses mendidik yang memberi peluang sebesar-besarnya bagi murid untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan tujuannya. Nah, ketika kita diberi sekat ujian nasional atau ujian terus gitu ya, anak-anak itu dikasih ulangan terus, maka kita seringkali mengatakan begini, waduh ini sudah dekat UTS, materi belum selesai. Saya sering sekali guru mengatakan hal itu. Kenapa? Karena materi itu dijadikan patokan selama proses mengajar dan mendidik. Seolah-olah kalau materi belum habis, itu belum ada yang dicapai. Karena memang fokusnya bukan tujuan. Karena fokusnya pada materi. Nah, ketika itu yang kita anut, maka kita jadi tidak merdeka. Kenapa? Karena ya kita dituntun oleh materi.
Nah, supaya kita dapat memberi peluang sebesar-besarnya bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi sesuai minat dan tujuannya, maka yang kita lakukan adalah membangun tujuan-tujuan pembelajaran yang mengarahkan, yang akan memampukan kita membangun atau mengembangkan potensi anak. Nah, ketika kita membatasi diri dengan materi ajar, makanya kalau di dalam kurikulum Merdeka itu kan disebutkan bahwa fokus pada kompetensi dan materi esensial. Tidak perlu semua materi diusung ke dalam kelas, tetapi tidak membangun kompetensi. Nah, pendidikan yang memerdekakan adalah proses mendidik yang memberi peluang bagi pendidik untuk membantu murid mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Nah, jadi ketika pendidik itu mengikuti proses untuk memberi peluang kepada anak-anak, dia perlu belajar. Dia perlu belajar. Dia perlu mengembangkan potensi dirinya. Dia perlu mengembangkan kecakapan dirinya untuk membersamai anak-anak belajar. Nah, oleh sebab itu, pendidikan yang memerdekakan ini tidak akan tercapai tanpa kemauan untuk kolaborasi. Kolaborasi antar pendidik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk memerdekakan, kita perlu membangun kompetensi diri kita. Kita perlu membangun kecakapan-kecakapan tertentu, strategi-strategi tertentu, yang tentunya kita perlu berkolaborasi dengan teman pendidik lainnya. Bagaimana seharusnya pendidikan pada zaman ini diselenggarakan? Pada zaman ini, anak-anak dituntut untuk memiliki kecakapan, bukan sekedar punya pengetahuan yang tinggi. Dunia kerja saat ini membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Bukan sekedar pandai dalam materi yang dia kuasai. Bukan hanya menguasai ilmunya. Bukan hanya menguasai pengetahuan yang diperlukan. Tetapi jauh lebih dari itu, yang diperlukan oleh anak-anak adalah keterampilan berpikir, kemampuan untuk menyampaikan kembali informasi yang dipelajari, kemampuan untuk menganalisa, memprioritaskan. Kalau saya membaca teks ini, membaca bacaan tentang hal ini, ketika saya harus melaporkan, menyampaikan ke orang lain, mana yang harus saya prioritaskan? Mana yang harus menjadi bagian utama dari informasi yang saya baca tadi? Ketika saya mengemasnya untuk orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, pasca ujian nasional, banyak sekali keterampilan-keterampilan kita yang terpaksa terkubur pada saat adanya ujian nasional karena memang tuntutannya, desakannya begitu masif. Ya. Nah, diselenggarakan pendidikan pada saat ini diselenggarakan sesuai kebutuhan siswa untuk hidup di zamannya. Nah, 21st century life skill itu seperti ini, menuntut kalau di emotional competence, ya, bisa berempati, bisa beradaptasi, self awareness, resiliensi. Resiliensi ini yang saat ini kita agak krisis. Resiliensi itu apa? Siap mental untuk mental. Siap mental untuk mental. Itu resilient. Jadi bagaimana kita saat ini harus membangun anak-anak yang siap mental untuk mental. Banyak anak-anak sekarang yang sangat-sangat rentan. Ya, ketika ada tantangan sedikit saja, baru kerja 2 bulan, karena ditegur sudah resign. Padahal ketika dia resign, catatan di CV-nya itu
bekerja hanya 2 bulan, ke tempat kerja berikutnya pasti ditanya, kenapa kamu kerja di situ hanya 2 bulan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini menumbuhkannya di mana? Di level sekolah, dari SD sampai SMA. Di perguruan tinggi, anak-anak itu sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membangun kecakapan-kecakapan yang mereka perlukan untuk kelanjutan hidupnya di abad 21 ini. Kecakapan emosional, kecakapan creativity, social and civic engagement, collaboration, leadership. Ini semua digarapnya di SD sampai SMA. Digarapnya lewat apa? Bukan hanya lewat mata pelajaran, tetapi the way we teach them. Ketika bagaimana kita membangun kelas yang kreatif, seperti malam ini ya. Kemudian bagaimana kita membantu anak-anak untuk berempati, berkolaborasi, ya, kemudian membangun self awareness. Ini yang diperlukan. Dan ini menjadi PR kita untuk mempelajari kembali bagaimana kita membangun kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk hidup. Saya katakan membangun kembali karena kita barusan dilenakan oleh ujian nasional selama 16 tahun. 16 atau 17 tahun. Nah, kalau kita merujuk kepada Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini kan holistik ya, holistik yang tidak tidak pernah kita pikirkan selama kita kejar-kejaran dengan ujian nasional. Pendidik diumpamakan oleh KHD sebagai petani yang mengikuti proses tumbuh kembang tanaman yang ditanamnya. Jadi petani itu kan melihat apa yang ditanamnya. Nah, ini Bapak Ibu kembali lagi menuntut kita untuk reborn as a teacher. Reborn as a teacher who help our students to grow. Yang membantu anak-anak untuk bertumbuh. Bukan sekedar membantu anak-anak untuk mengerjakan soal. Bapak Ibu, ketika hal itu masih terjadi, mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling berkolaborasi untuk saling menutupi kekurangan kita. Karena pada zaman ini tidak ada kompetisi lagi ya. Kompetisi itu ada yang kalah, ada yang menang. Mari kita berkolaborasi. Sehingga masing-masing mendapatkan kesempatan dikuatkan oleh orang lain yang mempunyai kekuatan yang bisa mengisi kelemahan kita. Nah, dalam mendidik, yang pertama harus dikenal oleh pendidik adalah siapa yang akan dididik. Jadi pendidikan yang memerdekakan itu, atau ya pendidikan yang memerdekakan itu bukan sekedar kita memberi kebebasan, tetapi terarah. Oleh sebab itu kita harus tahu dulu siapa target kita ini. Target kita adalah anak murid. Bagaimana kita bisa mengenali mereka? Maka kita yang berusaha untuk mengenali mereka. Di sini barangkali saya punya gagasan bahwa setiap kelas itu kalau punya 32 anak, ada 32 buku catatan tipis untuk menuliskan tentang karakteristik setiap anak. Ya, jadi misalnya satu buku tulis untuk satu kelas. Tiap lembarnya, jadi nama anak-anak tidak ditulis berjejer dari atas ke bawah. Tetapi di tiap lembar itu nama setiap anak. Ketika kita punya itu, maka di pertemuan awal kita bisa rekod, bisa nulis. Oh, ini misalnya halaman pertama A, Amira misalnya.
Amira ketika masuk sangat cerah dan sangat ramah dan bla 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 bla. Setelah seminggu dia murung. Kemudian Amira kenapa lagi? Jadi satu buku tulis itu satu kelas. Satu halaman buku tulis, satu siswa. Di situ kita mulai mendiagnosa dalam tanda kutip untuk melihat apa ya yang perlu saya lakukan untuk mendukung anak ini. Tapi ada kalanya juga ada murid-murid yang tidak terlalu membutuhkan dukungan. Dukungannya itu hanya dilirik aja tuh dia sudah merasa terdukung. Ya. Tetapi kenapa saya inisiasi untuk punya satu buku setiap lembar itu nama satu murid? Karena ada anak-anak yang hanya dilihat itu boro-boro tersanjung. Nggak ngerti kalau dia misalnya perlu melakukan sesuatu yang lebih atau apa. Dia perlu diparanin, diajak ngobrol, sampai kemudian pada sesi ngobrol berikutnya baru ngeh gitu ya, baru ngeh bahwa oh iya saya tuh tadi lagi diingatkan oleh guru saya. Nah, bagaimana kita akan mengenali kalau kita nggak punya catatan? Kalau kita punya 2 kelas, punya 60 anak, kita nggak akan ingat semuanya. Pasti banyak yang lupa. Tapi kalau kita punya buku catatan itu, maka kita akan bisa, kalau kita punya 5 kelas, ya punya 5 buku tulis. Bisa kita lihat. Jadi misalnya anak tertentu melakukan sesuatu yang sangat bagus di kelas, kita bisa rekod di situ. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita bisa obrolin lagi dan seterusnya. Nah, mari kita lihat ilustrasi ini. Mengajar itu bukan memberikan dukungan yang sama. Lihat ini ya. Ini ada sekatnya, sorry. Ini ada sekatnya. Maka untuk melihat ke sana, ketika diberi dukungan yang sama, anak yang relatif lebih pendek tidak bisa melihat. Nah, ketika kita berikan dukungan yang berbeda, maka anak bisa, ini gradasinya. Di sini semua bisa melihat. Nah, tetapi begitu sekat dihilangkan, semua anak punya kesempatan melihat. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memfasilitasi proses pembelajaran, kita harus memikirkan bagaimana saya dapat memberi kesempatan kepada setiap anak. Sedikit lagi Ibu Isri. Siap, Bun. Pengajaran sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Nah, ini Bapak dan Ibu yang sekarang ini menjadi tagline penting dalam kurikulum Merdeka. Bahwa kurikulum Merdeka tidak ditargetkan tiap tahun capaian pembelajarannya, tetapi per fase. Karena misalnya anak usia kelas 1 dan usia kelas 2 itu pada fase perkembangan yang sama. Oleh sebab itu kita letakkan target kompetensinya itu di 2 level ini untuk satu fase. Dan nantinya ketika kita mengajar, kita akan menyesuaikan dengan capaian atau kemampuan peserta didik. Wah, ini kalau saya langsung naik ke sini kayaknya nggak bisa. Saya harus lewat tangga yang mana. Jadi kita ketika di dalam kelas melihat capaian pembelajaran atau capaian siswa atau kemampuan siswa untuk kemudian mampu menyesuaikan proses atau materi atau produknya dalam mengajar. Nah, pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa itu merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik atau seringkali disebut teaching at the right level. Teaching at the right level menuntut kita seperti yang tadi mempunyai rekor tentang kompetensi awal siswa kita. Makanya saya inisiasi untuk Bapak Ibu punya satu buku tulis
untuk satu kelas. Kemudian pembelajaran disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi ketika kita berbicara memerdekakan, pendidikan yang merdeka, bukan merdeka habis-habisan tanpa ada batasan. Kita perlu mempunyai batasan. Nah, batasan nasional di balik kurikulum merdeka sebenarnya adalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh anak dalam fase tertentu. Nah, pengajaran yang sesuai dengan tingkat itu adalah pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi satu fase dua kelas kalau di SD itu artinya kita punya keleluasaan. Jika ada konsep yang belum dipahami anak-anak di kelas 1, maka kita bisa menguatkan lagi di kelas 2. Nah, kenapa? Karena teaching at the right level atau pembelajaran pada sesuai dengan tingkat kemampuan itu menuntut kita untuk menyesuaikan, bukan menyesuaikan tujuan pembelajaran, tapi menyesuaikan materi yang menjadi sarana kita untuk mencapai tujuan. Dan delivery ya, bukan hanya materi, tapi delivery juga. Bentuk implementasi yang sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu dengan memperhatikan capaian tingkatan kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita lakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Ketika kita sudah mempunyai tekad akan berpusat pada peserta didik atau kepada murid, maka kita akan selalu mencari strategi yang tepat agar setiap anak mempunyai kesempatan belajar. Nah, bagaimana pendidikan yang berpusat pada murid dapat terselenggara? Nah, ini mengenal anak dan memahami target capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Jadi kita identifikasi karakteristik anak, kemudian kita melihat learning outcomes atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Kita melihat, oh ini posisi anak dan di sini adalah target yang harus dicapai. Apa gap-nya? Apa gap yang harus dipenuhi agar learning outcomes atau tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran tercapai. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Bu Ice, luar biasa nih paparannya jelas, singkat, padat ya, dan mencerahkan sekali ya, kayak kayak benar-benar kita disuruh untuk bercermin nih tentang kita sebagai pendidik ya mengenai proses pembelajaran kita. Nah, Ibu, kini saatnya masuk ke question and answer session ya, namun karena keterbatasan waktu kita akan batasi pada beberapa orang saja. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun misalnya berkomentar, boleh ketik ya di chat box ya. Nanti saya yang akan membacakan atau kalau ada waktu nanti saya akan minta Bapak dan Ibu untuk unmute. Nah, sementara Bapak dan Ibu menulis pertanyaan di kolom chat, Bu Ice izinkan kami dari Komunitas Kelas Kreatif Indonesia untuk memperkenalkan sedikit profil kami yang akan disampaikan oleh Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Ice. Ini diskusi di WhatsApp grup sangat dahsyat sekali Bu, katanya dari paparan Ibu. Jadi kayak apa ya? Dicerahkan kembali, kemudian bukan ditempeleng ya, artinya apa ya Bu ya? Diminta kita untuk berpikir ulang gitu, apakah yang kita lakukan selama ini itu benar atau masih belum. Sehingga tampaknya nanti materi ini akan ditonton ulang Bu, karena banyak quote-quote dari Ibu yang menarik untuk kami diskusikan lebih lanjut.
Mohon izin untuk untuk saya berbagi informasi terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, Ibu Ice dan teman-teman yang baru bergabung malam ini. Untuk pertanyaan boleh langsung ditulis di chat ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Isri tadi. Oke, apakah sudah terlihat Ibu Isri? Sudah, Pak Dadan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman pendidik kelas kreatif Indonesia. Terima kasih telah hadir di sesi malam ini. Kita sekarang masuk ke FGD ke-13 bersama dengan Ibu Ice. Mudah-mudahan tidak selesai di sini ya, karena pembelajaran terkait kurikulum merdeka itu masih panjang gitu ya. Masih panjang artinya kita tidak hanya tahu dari tataran praktek, tapi juga dari konsep-konsep kurikulum merdeka. Kegiatan ini sudah dilakukan sebanyak 12 kali dengan narasumber-narasumber yang berbeda. Apakah itu dari dosen, apakah itu dari guru, kemudian penulis buku kurikulum merdeka juga kita undang untuk berbagi dengan kita bersama. Kemudian insya Allah juga kan nanti ada launching buku-buku kurikulum merdeka jenjang berikutnya ya, kan yang baru launching itu kelas 7, kelas 10 kalau tidak salah, kemudian 11 lanjut. Nanti jenjang yang lain juga akan kita undang untuk berbagi dengan kita semua. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community, di mana kita tidak ada sistem keanggotaan, tapi kita menyebut diri kita sebagai learning partners yang terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Dibentuk tahun 2008, kemudian sampai saat ini berarti sudah lebih dari 10 tahun ya kalau kita hitung bersama. Learning partners dari kelas kreatif Indonesia itu sendiri terdiri dari guru, dosen, pengajar kursus, mahasiswa, staf dinas pendidikan, ibu rumah tangga, pemerhati pendidikan, siapapun yang ingin terlibat atau ingin melakukan pengembangan diri. Terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Tidak hanya di Indonesia ya Ibu Bapak, maaf. Jadi untuk rekan-rekan learning partners ada juga yang sedang berada di luar negeri saat ini. Kemudian di kelas kreatif Indonesia kami sangat terbuka dengan keterlibatan Ibu Bapak sebagai narasumber, sehingga jika dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini hampir seluruhnya adalah rekan-rekan pendidik yang bersama-sama ada di WhatsApp group gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya sebarkan Google Form gitu kan untuk Ibu Bapak menjadi pembicara, mudah-mudahan Ibu Bapak menyambutnya dengan baik gitu kan, untuk nanti bisa berbagi dengan rekan-rekan pendidik lainnya. Tagline untuk kelas kreatif di tahun 2023 adalah semangat berbagi, semangat berprestasi. Visi dari komunitas ini adalah pengembangan profesional secara informal, Ibu Bapak. Jadi kita tidak formal ya, artinya kita berada di WhatsApp group. Jika Ibu Bapak merasa WhatsApp grupnya bermanfaat, silakan stay. Jika masa belajarnya sudah selesai, boleh silakan leave group juga tidak masalah. Kemudian diharapkan individu yang terlibatnya menjadi lifelong learner dan memfasilitasi kelas-kelas yang menginspirasi untuk siswa-siswinya dan untuk mahasiswa-mahasiswinya. Tim leadership management tadi sudah ada 10 yang dikenalkan di bagian awal sesi. Seluruhnya ada 26. Ibu Bapak boleh nanti mengamati wajah-wajah dari teman-teman di sini. Banyak juga teman-teman dari tim manajemen yang menjadi pembicara, kemudian yang menjadi moderator, trainer juga gitu ya. Dari pengajar kursus, dosen, guru juga dari Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan juga ada. Kemudian di akhir tahun 2022 kita sudah menyelenggarakan 60 kegiatan gratis untuk pengembangan profesional para pendidik di Indonesia. Kemudian dari learning partners-nya sendiri kita memiliki sekitar 6.659. Itu di akhir Desember ya Ibu Bapak. Jadi kalau sekarang Januari saya pikir jumlahnya lebih banyak lagi. Kemudian di 2022 kita juga banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, dengan KKI Duli di Indonesia, dengan ISEI, PSSDM, The British Institute, kemudian Telkom University, dan lembaga-lembaga lainnya sebanyak 18. Kemudian kita juga banyak mengundang pembicara baik dari dalam negeri dan dari luar negeri juga. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya Ibu Bapak? Jadi 2023 awal baru bagi kelas kreatif. Kalau misalnya kebanyakan kita kegiatannya online, kita harapannya nanti banyak melakukan kegiatan-kegiatan offline juga ya Ibu Bapak. Jadi di minggu-minggu berikutnya kita diawali 2023 dengan kegiatan yang cukup
besar gitu ya, ada kelas kreatif International Teaching Conference yang sudah diikuti oleh ibu bapak semua. Kemudian nanti di minggu-minggu depan di akhir Januari awal Februari kita ada public speaking for educators, karena saya pikir sebagai seorang pendidik kita tidak hanya bagus di pemahaman konten tetapi juga di content delivery, dan content delivery itu kan perlu belajar gitu kan bagaimana menyampaikannya dengan menarik. Kemudian ada teaching stories from the world, nanti dengan pembicara dari berbagai negara. Kemudian ada kelas kreatif podcast, mudah-mudahan segera launching Februari atau awal Maret, ini masih dalam tahapan perencanaan sebenarnya ya. Kemudian ada FGD Kurikulum Merdeka in Practice 14, kemudian ada Books in the Box. Nah, Books in the Box ini adalah program literasi untuk anak-anak di pelosok Indonesia ya. Jadi kita mengumpulkan dana dan mudah-mudahan dana tersebut nanti kita bisa belikan buku, kita bisa rancang sebuah program untuk membangun literasi. Dan yang terakhir ada kelas kreatif EduTalks. Di sini di mana saya mengundang guru-guru dari jenjang PAUD sampai dengan SMA, SMK untuk nanti menjadi narasumber di sesi ini, berbagi kepada rekan-rekan praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing. Intinya 2023 semangat berbagi, semangat berprestasi, semoga Ibu Bapak bisa terlibat secara aktif di kelas kreatif Indonesia. Terima kasih Bu Isri. Oke, terima kasih banyak Pak Dadan sudah memperkenalkan kelas kreatif Indonesia ke para audiens yang ada di sini dan khususnya kepada Bu Ice. Bu Ice masih ada kan ya di sini ya, Ibu? Masih. Baik, karena ini Tadi sempat hilang sebentar. betul, betul. Tapi alhamdulillah kembali lagi ya, Bu ya. Ini sesi yang ditunggu-tunggu sebetulnya, Bu. Ini kalau saya baca chat box, ini sudah banyak sekali pertanyaan buat Ibu. Bagaimana, Bu? Mau saya bacakan atau mau Ibu memilih? Mangga, silakan. Oke. Silakan dipilihkan. Dipilihkan ya, saya membaca dari yang paling awal dulu ya. Saya melihat ini dari Pak Isvan. Pak Isvan atau Bu Isvan? Mohon maaf ya. Oke, nah ini yang pertama katanya, wait, karena saking banyaknya ini harus scroll up. Oh, sebentar, ini dari Bu Sherry Suryanti, Bu. Nah, ini beliau mungkin mengajar di tingkat pendidikan lanjut ya. Jadi bagaimana Bu katanya untuk kurikulum merdeka bisa memenuhi standar nilai penerimaan mahasiswa baru, khususnya di universitas negeri yang salah satu jalur penerimaannya melalui nilai rapot. Nah, bagaimana ini? Ini kan sudah ada peraturan ya Merdeka Belajar 22 yang mengatur tentang masuk ke perguruan tinggi. Nah, mungkin bisa dipelajari di sana ketika sekolah yang saat ini menerapkan kurikulum merdeka untuk sekolahnya, nanti pada masuk ke perguruan tinggi PPDB-nya atau aturannya berbeda. Dan saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci karena Bapak Ibu sudah bisa akses di Merdeka Belajar episode 22. Merdeka Belajar episode 22 itu membahas tentang prosedur masuk ke perguruan tinggi. Bapak Ibu saat ini sering-seringlah mengakses website Kemdikbud karena website Kemdikbud sekarang isinya sudah relatif jauh lebih isinya valid, aksesnya mudah, kemudian tayangannya juga relatif mudah gitu. Nah, ini ada guru belajar, ada berbagai aturan. Contohnya begini. Ketika Bapak Ibu mengakses Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ada episode 1 sampai episode 22. Dalam satu episode itu penjelasannya mulai dari kalau yang perlu ada naskah aturan-aturannya juga ada di situ. Kemudian mengapa aturan itu diambil ada di situ, paparan Mas Menteri ada di situ. Nah, ini sebenarnya sangat membantu karena saat ini jangan lagi hanya mengandalkan kata pengawas, kata kepala sekolah, kata teman saya, akses sendiri. Akses sendiri karena banyak sekali informasi valid.
Jadi untuk PPDB untuk masuk ke perguruan tinggi sudah ada keselarasan aturan dari perubahan kurikulum ke perguruan tinggi. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan membaca pertanyaan yang lain ya. Mohon maaf kalau tidak terbaca semuanya ya Bapak Ibu. Nanti boleh chat langsung ke Bu Ice. Boleh kan Bu? Boleh, boleh, boleh. Boleh Oke. follow Instagram Tuh, saya, follow boleh IG, follow follow Facebook TikTok. saya, Ibu punya TikTok? ya. Boleh follow TikTok Ibu? Bo. Baik Bu, ini pertanyaan yang kedua dari Bu Nur Eka Chandra. Bu Ice, izin bertanya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah berarti kita semua harus memfasilitasi semua hal yang berhubungan dengan potensi diri tiap siswa? Ini. Jadi ketika diluncurkan kurikulum Merdeka, sekaligus diluncurkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan miliknya K3, bukan miliknya kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi ini seharusnya sudah kita pelajari sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, cuman lagi-lagi ketika kita terhalang oleh ujian nasional, pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa terlaksana. Pembelajaran berdiferensiasi itu begini, bukan kita memfasilitasi semua anak. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya pembelajaran di kelas biasa, tetapi karena kita mengidentifikasi anak-anak kita, ada yang kecakapannya lebih tinggi, ada yang kecakapannya sedang, ada yang kecakapannya rendah, ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya rendah, ada yang latar belakang rumahnya mendukung, ada yang tidak. Nah, itu ketika di kelas kan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Nah, di situ kita melakukan diferensiasi atau pembedaan. Pembedaan itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Kita bisa melakukan pembedaan dalam proses, pembedaan dalam konten, atau pembedaan dalam produk. Nah, ketika ini saya contohkan kalau bahasa Inggris, seringkali kita bisa melakukan pembedaan di produk. Karena produknya itu kalau bahasa Inggris biasanya either speaking or writing. Nah, bukan kita menurunkan produknya, kualitas produknya, tetapi kita berikan kesempatan anak-anak untuk memproduksi dengan cara yang berbeda. Nah, ketika mata pelajaran yang memungkinkan untuk melakukan pembedaan secara konten, maka guru bisa misalnya begini, ada anak-anak yang ketika diberi bacaan dalam jumlah yang besar, dia oke-oke saja. Ya, misalnya di situ pelajaran biologi atau geografi, ada anak yang bisa membaca setengah halaman dan dia paham apa yang dibaca. Tetapi ada beberapa anak, pastinya bukan satu-satu ya, ada beberapa anak yang kayaknya kalau membaca, disuruh membaca setengah halaman itu kesulitan untuk memahami isinya. Maka dicicil. Nah, ini pembedaan proses. Dicicil instead of directly giving banyak sekali kita cicil. Tetapi sekali lagi pembelajaran berdiferensiasi bukan membedakan tujuan. Tujuannya tetap. Tujuan itu kan tujuan minimal yang harus dicapai kan? Itu tetap. Tetapi yang dibedakan hanya proses, either proses or content or product. Itu. Baik, terima kasih Bu. Kita sampai jam 8.25 ya, mohon maaf. Jadi kita masih ada waktu 3 menit lagi untuk question and answer session. Saya memilih salah satu pertanyaan lagi dari Ibu Dwi Arianti, Bu. Nah, tadi Ibu kan menyebutkan mengenai beberapa hal, di antaranya adalah kolaborasi. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka, apakah kolaborasi itu menghilangkan kompetensi yang terjadi di antara siswa atau peserta didik?
Kolaborasi menghilangkan kompetisi, maaf. Kompetisi. Begini ya, seringkali kita itu berbicara kompetensi mengedepankan menang kalah, ya, menang kalah. Yang mana ketika kita mengedepankan kompetisi, ada anak-anak yang ketika kompetisi itu semangatnya tinggi. Kenapa semangatnya tinggi? Karena dia tahu dia punya kompetensi untuk mencapai. Dia punya kompetensi untuk bersaing. Itu barangkali anak di level 1 sampai 10 itu masih saling bekejar-kejaran. Tapi kalau dari kelas berisi 32 anak anak yang kira-kira berada di atas 20, nafsu nggak akan berkompetisi. Ya udah nggak nafsu. Karena dia udah tahu kalau kompetensi dirinya, kemampuan dirinya jauh dari yang lain. Nah, ketika kita mengedepankan kolaborasi, maka kita menyeimbangkan proses pembelajaran di dalam kelas itu agar anak-anak mempunyai kesempatan belajar dari satu sama lain. Kenapa? Karena tidak ada kecakapan mutlak yang dimiliki oleh 1-2 orang anak. Anak-anak yang cakap misalnya, anak-anak yang cakap dalam pembelajaran fisika di SMA. Ternyata dia mempunyai bagian-bagian tertentu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu ketika mengungkapkan sesuatu dengan runut. Nggak bisa. Maka ketika berkolaborasi, kita memberi kesempatan anak-anak yang punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara runut menjadi contoh bagi anak-anak yang lainnya. Jadi tidak menghilangkan, tetapi kita tidak perlu menonjolkan kompetisi, karena kompetisi itu ada yang kalah, ada yang menang. Sedangkan kolaborasi itu lebih membuat anak-anak saling menguatkan, baik anak-anak maupun pendidik. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kompetisi itu harus ada yang rela dikalahkan. Baik, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu Ice atas jawabannya. Sayangnya ya waktu kita sudah jam 8:26. Nanti mungkin Pak Dadan kalau sesi dengan Bu Ice mungkin nanti mah di siang hari ya Pak Dadan ya, biar waktunya bisa panjang dan lama. Boleh. Iya, Boleh Pak Dadan. mudah-mudahan suatu saat ya. Saya sudah mengajukan diri ya untuk dapat membersamai, terserah mau di bagian apa yang kira-kira saya mempunyai kecakapan untuk itu, saya akan menyiapkan waktu saya untuk bersama-sama belajar bersama teman-teman guru di kelas kreatif Indonesia ya Pak Dadan. Alhamdulillah. Terima Makasih kasih, Bu. Bu. Iya, iya. Mudah-mudahan ini pembukaan aja ya, pemanasan. Iya, terima kasih Bu Ice, luar biasa ya Terima di tengah kasih, kesibukan Bu. sama-sama. Ini Sampai luar biasa jumpa Bu, ini lagi. sudah ada 240 partisipan nih sengaja datang ke FGD ini untuk mendengarkan paparan Ibu. Alhamdulillah, Iya, mudah-mudahan bermanfaat dan amin. memperbaiki kualitas kita untuk menghantarkan anak-anak kita memimpin Indonesia kita. Amin, Amin. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih ya. Tadi ya, Pak Dadan ini pemanasan ya. Amin. Nanti kan ada lagi ya sesi-sesi Siap. berikutnya, insya Allah. Ya Allah, Baik. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita tiba di penghujung acara pada FGD malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Ice yang sudah memberikan kita pencerahan mengenai pendidikan merdeka pasca ujian nasional. Nah, sebelum ditutup, marilah kita abadikan momen berharga malam ini dengan foto bersama. Nah, Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kamera boleh dibuka dulu, dipersiapkan terlebih dahulu.
kita perlihatkan senyum manis masing-masing. Kita ada berapa slide ya ini ya. Pak Dadan yang mau capture-nya Pak Dadan? Bu Isri. Bu Tina biasanya. Oh, Bu Tina. Ya, ini ada 10 slide, jadi lumayan ya senyumnya ditahan dulu selama 10 detik. Iya. Di saya 5 slide ya Ada teman-teman. 5 slide, itu lebih lebar berarti laptop Bu Tina. Betul. Silakan Bu. Dihitung sama Baik, ibunya. slide ke-1 ya. Senyum lebar ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Slide ketiga. Oke. Slide keempat. Oke. Dan slide terakhir. Terima kasih. Masih ada yang mau masuk nih pada dan di-admit aja ya. Iya tuh, udah jam 8.28 nih, masih ada yang mau masuk ke pasti ini lupa. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah acara FGD kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Ice Khadijah, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ice, terima kasih. Yeay, itu tuh, Terima Ibu kasih, sudah ada yang selalu. ini. Kangen Bu Ice, kangen. Oke, sampai ketemu lagi ya di FGD Kurikulum Merdeka Insyaallah. in Practice, sesi berikutnya dari Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ice. Terima kasih ya Bu Ice ya. Terima kasih Pak Terima Dadan kasih. dan semuanya. Senang Bu sekali Isri, malam Bu ini. Tina, terima Udah lama kasih. nggak ketemu Bu Ice nih. lagi diajar sama Bu Ice. Sehat selalu Bu Ice. Sama-sama, Amin. terima Nyandang Bu kasih. Ice reunian. Alhamdulillah. Ya Bu Ice, kami tunggu sesi berikutnya Ibu siang hari. Insyaallah. Insyaallah. Hari Sabtu Ya. jadi bisa lebih panjang. Iya, iya betul, betul. Ya. Pasti Ditunggu sangat ya. semangat Bu, karena di tahapan awal untuk TP aja, ATP masih perdebatan Nah, panjang itu Bu. Iya. Iya. Insyaallah. Ya, mohon izin ya. Ya. Ya, Terima kasih hatur Bu. nuhun, Bu Ice. Ya, Bye, sehat Bu. selalu. Selamat istirahat, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin Terima live ya Bu kasih ya. teman-teman. Ya, Mangga. terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bunda Andi masih di sini? Ada hadir. Ada. Boleh kita ngobrol dulu ya. Boleh. Itu pelayar Ya. Pak Dadan juga agak gelap-gelip. Betul. Jadi makanya ketika Bunda menanyakan permasalahan itu sama ternyata saya juga Oh, iya ya. kameranya. Tapi kalau Ibu. nggak pakai background, enggak. Mungkin ya. Ini Bu Tunggu Nesa. Pak, saya stop Bu Nesa ngasih recordingnya ya. tahu.